Halo teman-teman semua, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam peternakan dan mikroorganisme pengolahan limbah atau bioremediasi. Tapi sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Margareta Yonata Barat, siswa SMA 1 Tergambar, kelas 101, nomor absen 22. Saya dari tim 1, presentator ke-6. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Pengembangan bioteknologi di bidang peternakan telah menghasilkan vaksin, antibiotik, dan hormon. Ini adalah contoh gambar vaksin, antibiotik, dan hormon. Hormon pertumbuhan atau bovine growth hormone yang menghasilkan dari bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetiknya ternyata mampu merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dengan susu dapat ditingkatkan. Hormon EGF atau Epidermis Growth Factor adalah hormon yang mempercepatkan pertumbuhan rambut domba penghasil wort. Contoh gambar hormon EGF. Mikroorganisme pengolahan limbah atau bioremediasi. Apa sih bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan zat pencemaran lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecahkan atau mengradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Contoh gambar bioremediasi. Pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik berupa limbah cair dari industri alkohol menggunakan bakteri Clostridium botulinum. Saya akan memperlihatkan sebuah video yang menjelaskan arti dari sampah organik. Saksikan video berikutnya. Cara mengolah sampah organik dan anorganik. Apa pengertian dari sampah organik? Sampah organik adalah sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Contohnya adalah sisa makanan, sisa bahan dapur, limbah kebun, dan kotoran hewan. Apa pengertian dari sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sisa benda yang tidak mudah terurai secara alami. Contohnya, plastik, kertas, kaca, kaleng, dan logam. Bagaimana cara mengolah sampah organik? Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, pakan ternak, dan biogas. Kompos adalah bahan yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas tanaman. Pakan ternak menyediakan nutrisi yang dibutuhkan hewan untuk tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Bagaimana cara mengolah sampah anorganik? Sampah anorganik dapat diolah dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Contohnya seperti hemat energi, membuat kreasi dari barang bekas dan pemilahan sampah secara tepat. Bahaya apa saja jika sampah tidak diolah? Jika tidak diolah akan menimbulkan bau busuk, penyakit, pencemaran lingkungan, dan membahayakan kesehatan. B. Pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif atau activated solder. Pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif adalah pengolahan limbah cair dengan menggunakan mikroorganisme aerob pengoksidasi materi organik. C. Pengolahan limbah dengan biofilm atau seringan tetes. Biofilm adalah lapisan yang terbentuk dari kumpulan mikroorganisme, misalnya bakteri yang melekat di suatu permukaan diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh mikroorganisme tersebut. D. Penguraian lumpur secara anaerobik. Lumpur yang akan diproses berupa endapat terakumulasi dari pengolahan limbah secara aerob atau pengendapan lainnya.
Mikroorganisme pembersihan limbah minyak galuh dari bakteri, Pseudomonas, Proteus, dan jamur Glycophorium rosea merupakan mikroorganisme yang mampu mengkonsumsi hidrogen. Saya akan memperlihatkan video pembersihan limbah minyak. Laut punya sistem pembersihan diri. Sebagian besar polusi yang mendarat di laut diurai oleh mikroorganisme dalam air. Tapi prosesnya sangat lama. Kapal tanker ini menabrak karang dan tenggelam. Sebagian muatannya bocor ke laut. Dalam upaya pembersihan biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot bocoran minyak dari permukaan. Tapi solusi ini jauh dari sempurna. Teknologinya punya keterbatasan. Kelemahan utamanya adalah bahwa perimeter mengambang tidak dapat mencegah sejumlah kebocoran minyak. Selalu ada sejumlah kecil minyak yang tidak dapat dilenyapkan dengan menggunakan metode mekanis. Jadi, film tipis minyak tetap ada. Membersihkan bocoran minyak amat sulit. Paling tidak karena menunggu mikroorganisme di laut untuk mengurainya pada kecepatan alami terlalu lama. Tapi bagaimana kalau bakteri bisa bekerja cepat? Inilah sasaran riset Eropa di Yunani. Target utama proyek riset kami adalah menemukan teknologi baru untuk meningkatkan biodegradasi alami yang dimiliki mikroba laut. Kami mencapai target itu dengan rangkaian langkah yang memberikan mikroba semua hal yang diperlukan agar memakan minyak lebih cepat. Di laboratorium, para peneliti menyimulasi kebocoran minyak untuk menguji coba metode baru. Mula-mula minyak nabati yang mudah terurai disemprotkan untuk mengurangi tegangan permukaan air. Dengan itu minyak dan air bercampur. Menyemprot minyak dengan surfaktan ini tidak menyebabkan minyak lenyap. Yang dilakukan adalah memecah minyak jadi tetesan lebih kecil. Dan ini bisa diserang oleh mikroorganisme di lingkungan untuk mengurai minyak sepenuhnya. Bakteria pemakan minyak tidak perlu diciptakan karena biasanya muncul di laut dimanapun ada kebocoran minyak. Tapi para ilmuwan ingin membantu bakteri ini tumbuh dan bereproduksi lebih cepat. Caranya, kami mengambil sampel air yang tercemar dari laut dan di laboratorium membudidayakan bakteri dari air itu. Jika kami sudah menumbuhkan biomasa besar bakteri pemakan minyak, kami semprotkan kembali kecemaran minyak. Dengan itu, kami mempercepat proses alami dari pembersihan diri laut. Untuk merangsang rasa lapar bakteri pada minyak, para peneliti menambahkan fosfor dan nitrogen ke dalam campuran. Mereka menemukan partikel cerdas baru yang melepas nutrisi dengan tepat jika diperlukan di laut yang tercemar. Jika bakteri berada di laut, ada kebutuhan nutrisi, misalnya fosfor dan nitrogen. Jadi kami menyuplai nutrisinya langsung ke bakteri agar bisa mengurai minyak lebih efisien lagi. Bakteri memakan minyak, plankton makan bakterinya. Dengan begitu rantai makanan di laut berlanjut. Cara alami membersihkan bocoran minyak ini dalam waktu dekat akan digunakan dalam skala besar untuk membantu menangani bencana lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah dan jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.